Perkenalkan, saya Berliana Dwi Wulandari, akrab disapa Berlin. Saat ini saya berusia 19 tahun dan merupakan mahasiswi semester 7 di jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Menempuh pendidikan setinggi-tingginya sesungguhnya adalah hak bagi setiap anak apapun latar belakangnya. Namun sayangnya, banyak anak di daerah, khususnya daerah terbelakang, yang terhambat untuk menempuh pendidikan karena berbagai faktor, seperti faktor ekonomi dan keluarga. Bagi beberapa anak, pendidikan adalah hal yang mahal dan tabu. Memiliki cita-cita dianggap sebagai sesuatu yang mahal. Bahkan sekedar untuk bermimpi pun takut sekali. Salah satunya anak ini. Inilah kisah saya, impian seorang anak daerah prestatif meraih 1 tiket untuk kuliah. Pernah ditolak sebanyak 9 kali di berbagai PTN dan PTK dari berbagai jalur masuk, tidak lantas membuat saya berhenti untuk berprestasi. Berkat ditempa di Universitas Sriwijaya dan telah melewati fase kegagalan, saya tumbuh menjadi seorang mahasiswa yang berani dan tangguh, serta menoreh berbagai macam prestasi di bidang debat, esai, dan storytelling tingkat nasional dan internasional. Saya lahir di suatu desa kecil di Kabupaten Banyuasin. Di desa itulah saya lahir dan besar di keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan tidak memiliki privilege materi, koneksi, atau hal lainnya yang dimiliki teman-teman saya. Satu-satunya privilege yang diberikan oleh keluarga saya adalah jiwa juang tinggi untuk bertahan hidup. Saya hidup di lingkungan yang konservatif, di mana menekan saya harus menjalankan hidup sesuai dengan ekspektasi masyarakat sekitar. Saat SMP, ekonomi keluarga saya berada di titik terendah. Ibu saya tidak memiliki banyak uang untuk menghidupi kami, sehingga saya berjualan keripik singkong keliling di sekolah. Banyak konflik batin yang sempat menghancurkan saya kala itu. Saat SMA, saya menyandang gelar sebagai siswa berprestasi. Banyak pujian datang dari guru dan teman-teman saya. Namun saat itu, saya tidak punya harapan untuk hidup lebih jauh, karena ibu saya tidak merestui untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Desember 2019 menjadi titik balik saya. Hal tersebut hadir ketika saya melihat salah satu postingan Instagram UGM di beranda saya mengenai tayangan kehidupan mahasiswa di sana. Seolah mendapat panggilan hati, saya bergumam. Seru sekali ya bisa jalan-jalan keliling UGM. Kemudian saya melihat di sekitar saya ada banyak sekali keluarga yang berada di lingkaran kemiskinan dan pemikiran konservatif akibat rendahnya pendidikan. Saya melihat banyak teman-teman SD dan SMP yang menikah dini. Saya melihat orang tua teman saya bergelar sarjana dan hidup dengan ekonomi stabil. Saya ingin bermimpi lebih tinggi. Saya ingin punya ekonomi yang stabil. Saya ingin memperbaiki hidup dan saya ingin kuliah. Januari 2020, pendataan siswa eligible mengikuti SNMPTN dimulai. Saya eligible tetapi bingung karena ibu saya tidak merestui untuk kuliah akibat asumsi, untuk apa kuliah, buang-buang uang saja. Sedangkan ayah saya hanya mau membiayai saya jika saya kuliah di jurusan teknik pertambangan. Padahal saya sangat ingin kuliah di jurusan manajemen. Karena merasa harapan satu-satunya ada di ayah saya mendaftar SNMPTN dengan pilihan pertama teknik pertambangan dan pilihan kedua agroekoteknologi. Tak seperti anak yang lain, saya gelisah, merasa takut tidak bisa bertahan di jurusan tersebut karena bertentangan dengan keinginan saya. Saya berusaha keras mencari cara lain untuk bisa kuliah secara gratis di jurusan yang saya inginkan. Kakak kelas saya akhirnya memberitahu bahwa ada beasiswa bernama KIP Kuliah. Setelah mencari tahu, saya memutuskan untuk mendaftar KIP Kuliah. Saya berdoa kepada Allah agar dimudahkan dan diizinkan untuk mendapatkan beasiswa KIP Kuliah dan bisa berkuliah di jurusan yang saya inginkan. Sembari menunggu pengumuman SNMPTN, saya mendaftar banyak seleksi penerimaan PTN lainnya.
Namun hasilnya, saya ditolak sebanyak 9 kali. SBMPTN adalah harapan terakhir saya. Dengan kuasa Allah, saya akhirnya diterima di Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya dan dinyatakan sebagai penerima KIP kuliah. Saya menangis. Saya menangisi 2 hal. Menangis karena bersyukur bisa berkuliah secara gratis, namun di sisi lain, saya menangis karena ditolak manajemen UGM. Tahun pertama kuliah, saya jalani dengan penuh air mata. Namun dengan pertolongan Allah, saya bisa melewati semua ujian tersebut dengan baik. Saya menyadari bahwa bisa menyentuh bangku kuliah adalah sebuah privilege yang mahal dan tidak pantas untuk disia-siakan. Apalagi saya kuliah gratis. Artinya ada uang rakyat yang saya gunakan dan saya berhutang untuk hal tersebut. Apa pelajaran berharga dari perjuangan ini? Saya semakin sadar bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Saya percaya bahwa ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka semesta akan turut membantu untuk meraihnya. Saya merasa terharu jika mengingat kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Ketika saya terancam tidak bisa kuliah, KIP kuliah menyelamatkan saya. Menurut saya, KIP kuliah bukan hanya menyelamatkan anak-anak kurang mampu yang ingin kuliah, tetapi juga menyelamatkan anak-anak yang kurang mampu dan tidak didukung keluarga mereka untuk kuliah, seperti saya. Terima kasih KIP kuliah karena sudah menemukan saya. Terima kasih karena sudah menerima dan menyelamatkan mimpi saya. Andai saja kala itu saya tidak mengenal KIP kuliah, mungkin saya tidak bisa berkuliah dan meraih kesempatan seperti sekarang.